Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Hari ini kita akan meneruskan tip bagaimana sih cara berhenti merokok dan menjaganya secara berkesinambungan. Ya. Kalau kata Cak Lontong, berhenti merokok itu gampang. Ketika kita jalan, berhenti, cari tempat yang nyaman, merokok, apalagi sambil minum kopi. Oh, keren. Iya, 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 iya. Cak Lontong memang keren ya. Tapi kita akan sampaikan tip-tip ini bagi teman-teman kita yang sudah benar-benar kepingin berhenti merokok ya. Benar-benar sudah mencoba berulang-ulang tapi gagal lagi. Ikuti terus channel ini agar keinginan untuk mengulangi kebiasaan merokok itu bisa dihambat. Setidaknya bisa diminimalisir, kemudian lama-lama akan tidak lagi mengganggu, tidak lagi memiliki keinginan. Yakinlah bahwa ketika kita sudah menguasai diri kita sudah menjadi raja atas diri kita, maka sebenarnya berhenti merokok itu dan menjaga kesinambungan tidak mengulanginya lagi itu sangat mudah. Sangat mudah karena saya mengalami itu sendiri gitu. Jadi tidak ada kesulitan. Jadi kata orang itu kepengen ngelihat orang merokok karena lingkungan kita pada merokok semua. Ketika teman-teman menerapkan apa yang saya sampaikan nanti, saya jamin teman-teman sepanjang sudah kuat mindsetnya terbangun, itu tidak ada lagi keinginan untuk mengulangi kebiasaan merokok. Jadi sebenarnya ini persoalan permainan di pikiran gitu. Jadi mudah. Kenapa? Kita harus jujur menyampaikan atau menuliskan apa-apa yang menjadi keburukan rokok itu dulu. Nah, kenapa kita harus tulis? Ini akan menunjukkan tekad kita. Jadi ketika kita tulis, pikiran akan bekerja sesuai dengan perintah kita untuk merekam bahwa apa-apa yang buruk tadi itu akan dibantu oleh pikiran kita untuk menghasilkan proses bagaimana mempertahankan keputusan dan menjaganya agar tidak lagi berkeinginan merokok. Jadi di situ kita tuliskan agar pikiran kita akan bekerja ikut membantu kita gitu. Ini sisa-sisa merokok zaman dulu ini. Jadi masih ada mungkin tertanam nikotin yang lama. Jadi kadang-kadang di cuaca dingin seperti ini kamu dia pengen batuk gitu ya. Nah, jadi kita teruskan bahwa rekaman di pikiran kita itu akan membantu kita. Jadi pikiran itu akan bekerja sesuai dengan perintah kita dan dia akan bekerja bahkan di luar dari apa yang kita bayangkan gitu. Jadi dia seperti komputer pribadi kita yang patuh terhadap apa perintah majikannya gitu. Jadi kita harus tanamkan pikiran-pikiran yang dapat membenci rokok itu sehingga kita tidak berkeinginan lagi untuk merokok. Tidak berkeinginan lagi. Kenapa? Ketika ada orang merokok, kata orang kalau ada orang merokok minum kopi, saya masih tetap ngopi tuh. Tapi saya tidak berkeinginan merokok gitu. Kenapa begitu? Ya itu tadi, karena kita sudah catatkan di dalam pikiran kita bahwa kopi itu masih bagus, ada gunanya buat kita, tetapi rokok itu sama sekali tidak memiliki
manfaat buat kita, buat saya gitu ya. Jadi teman-teman harus menuliskan secara jujur apa sih keburukan merokok itu buat teman-teman, karena beda-beda ini, setiap orang itu beda-beda dampak rokok itu terhadap diri dia. Ada yang paru-parunya kuat, ada yang enggak gitu kan. Ada yang duitnya banyak, nggak terganggu masalah finansial, beli rokok 200.000 pun nggak masalah gitu kan. Jadi ditulis apa yang menjadi keburukan rokok itu, dituliskan sebagai panduannya buat saya ya. Saya ini contoh saya tuliskan bahwa rokok telah menghabiskan uang saya seharinya itu sedikitnya 100.000 rupiah. Karena 5 bungkus rokok ya, zaman dulu itu, zaman tahun 2019 saya menghentikan kebiasaan merokok itu, rokok masih sekira 20.000 lah sebungkusnya gitu. Dan makan waktu itu hanya sekira 20.000 lah gitu, 20.000, tapi kita anggaplah 35.000 ya, 35.000 itu 2 kali makan baru 70.000. Katakan sarapan 10.000 baru 80.000, atau sarapan 20.000 baru 90.000. Masih plus rokok 10.000, artinya kebutuhan untuk rokok itu masih melebihi kebutuhan pokok kita, yang justru sebenarnya makanan dan minuman itu kita butuhkan untuk tubuh. Jadi kita yang menciptakan bahwa rokok itu sesuatu yang penting, pikiran kita yang menciptakan bahwa rokok itu penting, lebih penting dari kebutuhan pokok gitu. Jadi kemudian yang kedua, saya tuh sampai sekarang masih ada proses untuk membuang nikotin yang tertanam di paru-paru ya. Jadi masih ada batu-batu, apalagi cuaca dingin begini. Itu bagian atau keburukan dari rokok tadi gitu. Jadi dulu saya sudah mengganggu kenyamanan satu keluarga saya. Karena kalau malam begitu saya sampai di rumah, saya mulai batuk-batuk gitu. Batuk-batuk sampai kadang-kadang larut jam 3:30 mau subuh itu. Kita mengganggu dan merampas kenyamanan seluruh isi rumah ya. Terkadang tanpa sadar kita juga mengganggu di keluarga kita yang memiliki bayi, ada lingkungan keluarga yang sebenarnya tidak suka dengan bau rokok gitu. Kita tidak peduli. Taunya kita setelah kita berhenti merokok itu. Jadi itu benar-benar kita mintai atau kita teliti apa sih yang menjadi keburukan-keburukan itu, dan tingkat kepekaan kita terhadap lingkungan. Jadi kita tahu sekarang itu di mobil kita ada orang merokok, kita sekarang terasa di kamar mandi ada orang merokok, kita langsung terasa menyengat dan tidak nyaman gitu kan. Nah, seluruh apa yang menjadi keburukan-keburukan rokok, kemudian kita tambahi kalau kita nggak merokok itu baiknya apa gitu. Nah, itu kita catatkan dan kita letakkan di tempat-tempat yang mudah terbaca oleh kita, apakah itu ketika di depan tempat tidur kita, boleh juga di meja kerja kita, atau kalau sekarang bisa dijadikan wallpaper di HP kita, agar setiap saat kita bisa menanamkan hal-hal buruk tentang rokok di pikiran kita. Jadi itu berguna untuk meminimalisir keinginan kita untuk mencoba-coba lagi rokok. Jadi kangen tuh biasalah kangen tuh. Dipastikan kepengen juga kita dengan hal yang pernah kita lakukan dulu. Makanya dengan adanya catatan-catatan itu, dan
keburukan itu akhirnya meminimalisir setidaknya kekangenan kita tadi, keinginan tadi. Nah, saya bahkan tidak merasa lagi terganggu dengan orang merokok. Artinya terganggu kepengen gitu ya. Silakan aja merokok. Bahkan saya mohon maaf, saya bersyukur waktu itu bahwa alhamdulillah saya bisa berhenti merokok. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa menghentikan kebiasaan merokok ini lebih sulit karena legal, tidak ada larangan. Beda dengan kecanduan-kecanduan lain. Nah, kalau kita bisa berhenti merokok, kita akan memberi reward pada diri kita sendiri. Ada kebanggaan buat diri kita bahwa kita telah dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita untuk keluar dari zona orang rata-rata, gitu ya, dari zona orang rata-rata, bahwa kita bisa mengendalikan rokok. Nah, nanti akan kita transpose dari sudut pandang lainnya, gitu. Artinya dari kejadian atau dari segmen-segmen yang lainnya, ini akan kita bisa transpose gitu, berguna buat kita, gitu kan, bahwa kita akhirnya bisa menjadi raja atas diri kita. Tidak bisa kita dikendalikan oleh rokok gitu, tapi kita yang sudah menjadi raja atas apapun itu, termasuk rokok di dalamnya. Nah, jadi setelah itu terpatri dalam pikiran kita nggak perlu lagi catatan itu. Nggak perlu lagi catatan, karena begitu ada keinginan langsung komputer pribadi kita akan memberi informasi bahwa itu buruk. Selesai. Jadi tidak ada yang sulit. Saya tekankan lagi di sini, saya jamin ketika kita sudah menguasai pikiran kita, tidak ada yang sulit sama sekali untuk menghentikan kebiasaan merokok. Saya jamin. Demikian, jangan lupa like, comment, share, and kalau belum subscribe agar mendapatkan informasi konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.